zaman dulu masih bisa survive. Populasi orang yang menganggap COVID itu sebagai populasi manusia yang menganggap COVID itu sebagai sebuah konspirasi, itu untuk saat ini mungkin udah 50%. Karena kalau pada awalnya orang-orang itu cenderung takut sama yang namanya COVID ya kan. Tapi kan semua itu teredam oleh realitas yang terjadi. Contoh ya, di lingkungan ojek online itu orang semuanya berinteraksi, termasuk saya itu walaupun mahasiswa saya juga nyambi sebagai ojek online kalau lagi slow aja, dan di sana saya berinteraksi secara langsung dengan para ojek online ya. Mereka itu udah tidak peduli terhadap COVID, jujur saja seperti itu, dan mereka malah beranggapan kalau habis berinteraksi pegang tangan, pegang uang, mereka ya habis itu makan aja. Kata mereka ya udah kalau ada COVID kita makan aja COVID-nya. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Dan herannya saya, nggak ada satupun dari teman-teman di tongkrongan saya yang terkena. Padahal itu terjadi. Aktivitas ngawur tanpa melakukan protokol kesehatan itu udah terjadi selama berbulan-bulan lamanya, dan nggak ada satupun dari mereka yang sakit sama sekali. Nah, di situ kenyataan itu yang membuat populasi orang yang menganggap COVID sebagai sebuah konspirasi itu meningkat secara drastis, ya kan? Fenomena COVID ini dirasa cukup meresahkan sektor ekonomi, dan itu benar-benar terjadi ya. Karena di tahun 2020 kemarin kemerosotan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, itu turun hingga 5,32%, dan itu nyaris nyaris sama dengan krisis ekonomi 98, nyaris sama. Itu kenapa terjadi? Ya karena itu terjadi disebabkan oleh kontraksi yang paling utama itu di sektor konsumsi rumah tangga. Jadi kemerosotan ekonomi kita itu gara-gara banyak rumah tangga yang tidak sejahtera, sehingga mereka tidak membelanjakan uangnya untuk berboros. Yang sebelumnya boros, mereka menjadi hemat gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah eh, membuat orang cemas ya kan. Gara-gara COVID banyak hajat hidup hidup orang banyak yang terjeda gitu, seperti itu. Padahal kalau kita berpikir, orang kan banyak yang bingung ya, ini nanti kita makan apa, ya kan? Ini nanti kita kerja gimana kok pada di PHK. Itu kalau kita mau melihat di zaman dahulu, Indonesia itu terjajah selama 300 tahunan dan orang-orang masih bisa hidup. Ya karena ini sebenarnya bukan masalah kenyataan ya, ini masalah mindset. Ini masalah mindset sebenarnya, mindset berpikir. Karena orang dulu itu begitu dijajah, mereka masih mencari cara bagaimana agar tetap hidup. Misalnya dengan mereka nggak dapat daging, jangankan daging sapi atau daging apa ya. Kita daging ayam pun itu susah. Jangankan daging ayam, kita nasi aja nggak dapat kadang-kadang. Nah, tapi itu nggak membuat nenek moyang kita menyerah. Akhirnya mereka mencari cara, entah mencari daun, entah mencari apa yang bisa dimakan gitu. Jamur atau apa bisa dimakan. Akhirnya sampai sekarang kita lihat banyak yang namanya makanan yang bernuansa tumbuhan ya, seperti gudeg, seperti pecel, seperti lotek, itu hasil dari revolusi mental yang terjadi. Nah, sayangnya orang zaman sekarang itu gagal menangkap itu. Sedikit-sedikit panik karena memang kehilangan esensi. Mereka kurang baca, literasinya kurang, seperti itu. Saya ingin tanya kepada teman-teman yang di sini. Pertama saya mau nanya pada Mbak Mila dulu ya. Sebenarnya kalau kalau saya sendiri itu kurang terdampak sih. Saya kurang terdampak secara langsung. Nah, teman-teman di sini selain Mbak Mila, ada nggak yang keluarganya atau sekitarnya lingkungannya ada yang terdampak atau terkena COVID? Ada nggak? Tolong. Halo, Halo, teman-teman atau lingkunganmu ada yang terkena COVID nggak? kalau temen ada, tapi reaktif, Kak. Kenapa? Reaktif.
belum Hmm. positif. Terus lingkungan sekitar yang kamu lihat sendiri ada nggak? Lingkungan sekitar kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Wilayah ada, wilayah. Berarti berarti kamu nggak ngelihat secara langsung kan kalau orang itu kena COVID? Benar. Nggak ya. Di Saya mau tempat nanya aku ada BTW. ada. Kamu lihat langsung. Eh, enggak sih kalau orangnya enggak, tapi di deket rumah kayak tetangga aku gitu. Kayak rumahnya sempat dipalang-palang gitu. Kayak Oh, isolasi berarti wilayah. udah ditandain sama warga ya atau sama Ya. medis ya. Oke, berarti emang ada ya COVID itu. Terus yang saya tanyakan, teman-teman di sini ada yang terdampak gara-gara COVID, ada yang terdampak secara ekonomi nggak? Kalau boleh ya, kalau boleh cerita. Siapa aja di sini? Ada Kak. Iya, kamu terdampak secara langsung. Ya Dampak perekonomian. ekonomi. Misalnya seperti apa? Apa namanya, harga kayak harga jual beli itu semakin apa ya, nggak teratur gitu loh Kak di lapangan. Ada yang mahal, ada yang murah. Terus keluargamu itu, ekonomi keluargamu itu agak merosot gitu gara-gara COVID. Ya, iya, benar. Jadi yang dulunya boros ya kan, bisa beli ini itu, sekarang harus berhemat atau kadang-kadang bahkan hal yang penting tidak terbeli. Misalnya yang seharusnya beli beli bahan Kalau bulanannya. misalnya kalau misalnya apa ya, kebutuhan pokok itu Kak, alhamdulillah udah ada. Jadinya sebelum apa peredarannya apa informasi tentang corona di Indonesia, itu keluarga udah apa sudah sigap soal itu. Oh, Kayak apa ya, hasil hasil apalagi situasi semacam COVID. Tidak mungkin kita nggak bisa menghadapi. Tentunya bisa dong. Apalagi orang Indonesia kan terkenal dengan daya survive-nya yang tinggi. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu filsafatnya kayak gini. Kalau misalnya naik kendaraan, dia kecelakaan, misalnya bannya dia meletus atau bocor, dia tetap cari aja bahan yang bisa dibuat untuk bersyukur. Wah, alhamdulillah mesinnya nggak kenapa-napa. Toh kalau misalnya mesinnya kenapa-napa, dia masih cari bahan lagi. Nah, untungnya apa ini, kerangkanya atau bahasa Jawanya ngasnya ya, itu nggak putus. Alhamdulillah itunya nggak putus. Kalaupun itu putus, dia masih tetap cari apa yang bisa dicari, objek yang bisa dibuat bersyukur. Alhamdulillah orangnya nggak kenapa-napa. Itu terus seperti itu. Itu orang Jawa. Jadi kayak tidak tidak kehabisan bahan untuk bersyukur sebagai manusia. Dan itu masalah mindset sebenarnya. Mindset itu masalah utama di manusia. Karena dengan mindset yang baik, kondisi seburuk apapun akan bisa terlewati. Nah, sebenarnya tadi yang diceritakan teman kita ini masalah bahan pokok aman, ya karena memang kalau kebutuhan pokok itu masih aman, yang paling terdampak karena COVID ini memang sebenarnya kebutuhan yang tidak pokok, yaitu misalnya tentang pariwisata, ya kan? Pariwisata itu terdampak secara langsung, dan saya sendiri juga nggak habis pikir gimana orang-orang yang misalnya jualan di pinggir Malioboro, ya kan? Mereka itu kalau kemarin pas awal-awal COVID itu kan berbulan-bulan ya mereka makan apa? Itu juga saya juga mikir sampai ke situ. Tapi kalau kebutuhan pokok, misalnya pasar, itu kayaknya masih lancar gitu. Jadi yang terdampak secara langsung memang orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata.
Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang terdampak secara ekonomi nggak? Selain Mas ini. Halo teman yang lain. Saya mau nanya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni Dwi Kuswanti. Halo Mbak Yeni. Iya, Kak. Terdampak secara langsung apa enggak? Kayaknya enggak deh, Kak. Kayak ya biasa gitu, kehidupan sehari-hari biasa. Cuma ya kayak dibatasi gitu kalau keluarnya. Nggak bisa. Dibatasi Iya. keluarnya, tapi masih nggak masalah ya di sektor ekonomi ya? Iya. Oke. Ada yang terdampak, ada yang nggak terdampak. Kalau gitu saya ke Mbak Mila aja, terdampak secara ekonomi apa enggak Mbak? Saya pengen dapat cerita mahasiswa yang terdampak secara ekonomi. Kalau aku pribadi sih biasa aja sih, tapi mungkin untuk pengeluaran untuk kuota itu lebih banyak ya. Jadi kayak kadang tuh kayak kan namanya juga belum kerja ya, masih minta orang tua. Nah, kayak ya sungkan itu loh, kok kuotanya cepat banget habis kayak gitu. Ya paling untuk masalah kuota aja sih gitu. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah masih aman. Oke. Terus inisiatif yang dilakukan apa teman-teman semua? Kalau misalnya oke memang tidak terdampak di diri sendiri ya, orang tua lah ya. Itu inisiatif yang dilakukan sebagai mahasiswa seharusnya kan punya inisiatif. Atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Itu apa kira-kira dalam kondisi seperti ini? Cari wifi gratis. Boleh. Cari wifi gratis. Jadi menghandle pengeluaran ya. Ayo dong speak up siapa yang mau ngomong. Mas Daim saya. Oh iya monggo Mbak. Mbak siapa? Silahkan. Aku. Iya, silahkan. Oke, mau cerita dikit ya. Tadi kan Mas Daim kan tanya, ada nggak di sini yang keluarga terdampak secara ekonomi gitu kan? Nah, kalau dari keluarga saya itu sebenarnya sangat terdampak karena keluarga saya bekerja di sektor pariwisata. Oke. Nah, jadi keluarga saya tuh bekerja kayak apa ya, kayak buka tempat oleh-oleh gitu loh untuk wisatawan yang datang ke Jogja. Nah, terus kan kalau kerja di sektor seperti itu, terus ada pandemi kayak gini, itu kan terdampak banget ya. Banget. Pakai banget ya. Nah, kalau banget. Jadi, kalau awal-awal dulu itu kita masih tenang karena masih punya tabungan. Terus, tapi kan di situ kan jadi nggak kerja itu kan nggak cuma 1-2 hari ya, tapi sampai berbulan-bulan. Nah, tabungan itu akhirnya habis untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan dan lain sebagainya. Nah, itu sempat sangat-sangat bingung itu waktu mau bayar kuliah. Nah, itu benar-benar bingung waktu itu. Karena yang kuliah kan nggak hanya saya. Kakak saya juga kuliah, adik saya juga sekolah gitu kan. Dan di saat itu yang saya lakukan sebagai mahasiswa, kalau kakak saya, beliau ikut berbagai lomba dan kayak cari beasiswa di luar. Jadi bukan beasiswa dari kampus karena sudah terlalu banyak yang cari beasiswa di kampus. Dan kakak saya tidak bisa masuk di kategori tersebut gitu. Jadi kakak saya tuh cari beasiswa di luar dan itu kayak perusahaan gitu loh. Jadi kayak kerja sama perusahaan gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya sadar kalau untuk ikut-ikut lomba gitu kayaknya kurang. Akhirnya saya inisiatif untuk bantu cari uang waktu itu. Dan yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya bisa. Jadi saya kayak untuk saat ini membuka pelatihan soft skill.
Karena membaca situasi juga, di saat pandemi seperti ini, nggak semua orang itu puas hanya dengan kuliah dan rebahan. Mereka banyak yang ingin mengupgrade diri, mengupgrade soft skill mereka selama mereka ada di rumah, dan saya membaca peluang tersebut gitu. Jadi saya membuka pelatihan soft skill. Dan ya, alhamdulillah benar banyak Jalan yang ya. ingin jalan, alhamdulillah. Begitu. Oke. Itu bisa jadi Dan bahan pembelajaran ya teman-teman semua, apa yang diceritakan Mbak Zul. Mau dilanjut Mbak, gimana dan apa? dan waktu masa pandemi itu memang benar-benar terdampak banget sampai saat itu saya sama kakak itu mau bilang minta uang kuliah tuh sampai takut gitu karena tahu keadaan ekonomi keluarga seperti apa gitu. Tapi Anda luar biasa sih, punya daya survive. Itu apa namanya, komponen itu, daya survive itu sebenarnya terdampak di itu sebenarnya terdapat di seluruh manusia. Jadi sebenarnya kita sebagai calon pekerja sosial nanti yang akan kita tolong itu bukan objek manusianya, tapi potensinya dia yang kita tolong. Kalau ada orang yang kesusahan karena butuh duit, terus kita kasih uang, itu kita menolong namanya. Tapi kalau kita ada orang butuh duit, tapi yang kita berikan solusi atau potensinya ya kan, yang kita tolong, itu namanya baru kita bekerja sebagai seorang pekerja sosial. Nah, seperti itu. Ada nggak dari Benar. teman-teman yang lain mau cerita? Misalnya saya mau nanya dari Abrori, Mas Abrori. Halo, Mas Abrori. Oh, nggak ada respon ya. Saya mau ke siapa ini? Fitriani. Kasih beat. Halo, Fitriani. Belum ada respon juga. Terus kalau gitu saya Halo. ke Mbak Fitriani. Halo. Oke. Bisa cerita kalau misalnya bisa cerita nggak terdampak secara ekonomi apa enggak? Atau yang ditemukan di Iya, lingkungan aku ke sekitar. bentar. Gimana? Ya, jelek jaringanku, Kak. Jaringannya jelek ya? Iya. Oke, kalau gitu. Berarti belum bisa cerita? Bisa kan? Oke. Oke, sebelumnya kenalin dong. Namanya siapa, panggilannya siapa, jurusannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kasibit dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, kuliah di Universitas Negeri Makassar, asal dari Maluku Utara, Kota Ternate. Luar biasa. Boleh cerita tentang dampak ekonomi dari COVID ini yang dihadapi mungkin atau yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dilihat? Iya, bisa, insya Allah. Dari keluarga saya sendiri ya, Kak. Oke, baiklah. Yeah.
Oke, silahkan Mbak. Langsung aja cerita, nggak apa-apa. Kalau Halo. Iya kedengeran kok. halo, Halo. agak jelek jadi Halo. Udah bisa kedengeran Mbak, langsung cerita aja. iya Kak. Nah. Iya terdampak. Misalnya apa? Terdampaknya itu seperti apa? Contohnya. Kekurangan ekonomi kalau di keluarga saya Kak. Waktu itu kan waktu itu kan saya daftar kuliah di Universitas Negeri Makassar. Waktu itu saya ikut tes SN, seleksi nilai perguruan tinggi negeri. Jadi di masa pandemi ini banyak kekurangan ekonomi ya Kak. Semenjak itu saya mendaftar SN dan alhamdulillah saya lolos. Saya lolos di Universitas Negeri Makassar. Dan saya ceritakan kepada orang tua saya bahwa saya ikut tes SN itu saya lolos. Dan orang tua saya itu berpikir bahwa kalau saya sudah lulus SN, saya akan membayar uang pendaftaran juga kalau masuk. Oke, videonya terjeda Mbak ya. Kalau boleh tahu keluarganya bekerja di sektor apa? Penghasilan yang didapat keluarga utamanya dari apa? Sektor apa? Kalau bapak saya tukang kayu. Kalau Terus ibu saya itu ibunya? petani. Ibunya apa? Petani, kerja petani. 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 Oke. Halo. Iya, petani. Oke. Kalau gitu saya bisa simpulkan dari cerita Mbak Fitriani itu karena memang bapaknya bekerja menjadi seorang tukang kayu dan itu bukan bukan sebuah kebutuhan pokok. Jadi kalau sekarang ini kan kita mati-matian untuk menghentikan gaya hidup yang konsumtif. Sebenarnya itu. Makanya orang lebih cenderung mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, saya sedikit cerita ya Mbak ya, mengenai tentang gaya hidup konsumtif. Sebelum COVID pun, itu memang milenial udah sering melakukan gaya hidup yang konsumtif. Itu kenapa seperti itu? Karena mungkin dipicu oleh lingkungan sekitar. Dan karena memang kalau saya boleh menyalahkan itu kesalahan pemerintah yang tidak ada kebijakan dalam menghandle pengiklanan. Kita itu tidak pernah dituntut untuk supaya hidup hemat. Itu tidak pernah disuarakan ya kan. Yang ada di TV, di YouTube ya kan, kita itu disuruh untuk beli ini, beli itu, dan tidak ada kontrol terhadap pengiklanan. Sehingga nuansa bermasyarakat kita itu adalah nuansa bermasyarakat yang rasanya ketika gajian ingin belanja ya kan. Saya punya teman yang dia gajian itu 3 juta per bulan. Tapi begitu akhir bulan uangnya udah nggak ada. Dia bilang, uangku 3 juta aku kemanain ya? Dia bingung sendiri sama pengeluarannya. Itu kita tidak sadar karena nuansa kehidupan kita itu memang nuansa yang konsumtifnya tinggi. Sehingga milenial sekarang itu terancam nggak bisa buat rumah dia. Ya kan? Bayangkan gaji 3 juta itu dikali berapa baru bisa di rumah. Kita terancam.
Kalau saya teringat sama seorang ulama karismatik dari Jawa Tengah, Gus Mus, Mustafa Bisri. Itu beliau selalu memberi nasihat kepada pengantin, itu selalu bilang kayak gini, cintailah istrimu atau suamimu secara sederhana. Gitu. Karena cinta yang dengan sederhana itu cinta yang paling baik. Maksud saya menyoroti kata-kata sederhana. Dan hidup dengan cara sederhana itu memang hidup yang paling nyair, cintai secara sederhana gitu. Kok malah kita bahas cinta ya? Intinya poinnya di sederhana. Karena kayak gini loh. Sebenarnya kita itu kan hanya membutuhkan, kalau di dalam rumah ya, hanya membutuhkan jumlah piring sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam rumah kan. Kalau kotor ya tinggal cuci aja, pakai lagi. Terus ya baju kan hajar baju yang penting hanya untuk menutupi aurat kan. Itu sebenarnya. Tapi sekarang karena pengiklanan itu tinggi, maka orang itu cenderung membeli apa saja yang diiklankan. Makanya ada orang yang beli barang-barang nggak penting. Nah, seperti itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya gaya hidup yang sederhana itu benar-benar diterapkan, itu pun ada efek negatifnya, ya kan? Kalau misalnya itu terjadi, terus banyak pabrik-pabrik yang ditutup. Misalnya pabrik rokok, ya kan? Misalnya pabrik-pabrik yang apa namanya, memproduksi bahan-bahan yang sebenarnya tidak begitu penting bagi kehidupan manusia. Terus mereka ditutup karena nggak ada yang beli, dan karyawan yang di pabrik situ di PHK, dan roda perekonomian nggak terjadi. Sebenarnya juga itu bingung juga. Jadi apa yang paling benar? Yang paling benar ya balik ke kita sendiri. Ini masalah mindset sebenarnya. Jadi kita menentukan apa yang penting dibeli, dan antara keinginan dan kebutuhan itu benar-benar harus dibedakan gitu loh. Karena kalau nggak seperti itu, ya kita selamanya sebagai milenial terancam nggak bisa buat rumah. Dengan gaji 5 juta pun, kalau gaya hidupnya terlalu konsumtif, ya kita nggak bisa buat rumah. Kita nggak akan sejahtera. Seperti itu. Terus saya cerita sendiri ya, kalau saya masalah UKT, jujur saja, dengan keadaan yang semacam ini ya, kuliah online dan harus tetap bayar UKT, itu nggak worth it menurutku. Karena dengan fasilitas yang ada, kadang-kadang kita nggak dapet pembelajaran dari dosen dengan baik. Kita terpaksa harus, misalnya udah sesuai jamnya, tapi dosennya mundur gitu, seperti itu. Kadang-kadang sinyalnya susah. Sebenarnya kurang worth it, karena memang ada ketimpangan peraturan yang terjadi. Misalnya kalau di Jogja sendiri ya, itu kemarin sempat ada pemilu. Pemilu di tengah pandemi itu masih dilaksanakan. Saya kan semakin curiga, kenapa pemilu di tengah pandemi masih dijalankan, sedangkan kuliah masih online gitu loh. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kegiatan perekonomian di mal-mal besar, di pasar-pasar itu masih dibuka. Kenapa kuliah masih online, masih ditutup? Padahal menghandle orang yang pengunjung yang datang di mal itu akan lebih susah ketimbang menghandle mahasiswa. Yang datang di mal itu kan semua orang kan, bebas kan, bisa datang aja kan, yang penting dicek suhu. Itu susah ngehandle-nya. Tapi kalau mahasiswa itu akan lebih gampang karena mahasiswa itu terdaftar. Pihak kampus tahu mahasiswanya berapa, regulasinya seperti apa, dan orang-orangnya kan itu aja sebenarnya. Penghandelan mahasiswa untuk masuk kampus itu sebenarnya masih mudah. Tapi kenapa itu nggak jalan? Justru yang hal-hal yang rumit, misalnya mall, yang handle pengunjungnya itu lebih susah karena siapapun boleh masuk dan tidak terdaftar, nggak ada regulasinya, masih jalan. Nah, itu ada ketimpangan peraturan yang terjadi di negara kita. Entah pola pikir pemerintahnya seperti apa, saya juga kurang tahu. Tapi itu yang kita temukan ya kan. Itu yang kita resahkan sebagai mahasiswa.
Nah, menurut kalian nih, worth it nggak kalian bayar UKT tapi dengan fasilitas yang semacam ini? Bayar UKT ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang nyampe 7 juta. Fasilitasnya cuma dapat kuota dari Kemendikbud. Yang kuotanya cuma kadang-kadang juga nge-lag juga. Itu menurut kalian worth it nggak? Siapa yang mau speak up? Silahkan. Zulham angkat tangan. Saya ya, Mas. Iya, oke, Mbak Zulhamus, silahkan. Ini sih sebenarnya saya menanggapi yang tadi Mas Daim bahas. Kenapa kok kampus ditutup, mau buka, pasar buka, gitu kan? Ini sih, saya juga sempat baca berita, katanya itu juga berlaku kan di sekolah kan. Kalau misalkan sekolah negeri masih nekat tatap muka, kepala sekolahnya bakal dicabut jabatan. Dan kalau misalkan sekolah swasta masih nekat tatap muka, maka izin berdirinya akan dicabut. Begitu berita yang saya dengar. Dan itu akhirnya saya menarik kesimpulan, kok bisa sih kayak gini, padahal mall buka, pasar buka, tapi sekolah malah nggak boleh, sampai ancamannya saya besar. Terus saya berpendapat kalau misalkan orang terjangkit COVID-19, terjangkit corona di pasar atau di mall, itu tanggung jawab mereka sendiri, itu kesalahan dari mereka sendiri karena nekat buat jalan-jalan ke mall. Dan kalau misalkan orang terjangkit virus corona di sekolah karena dia masuk sekolah, maka itu adalah kesalahan sekolah karena memaksa untuk murid-muridnya tatap muka. Itu sih kalau pendapat dari saya. Iya, bagus sih itu. Tapi saya tetap menjadi orang yang kontra di sini, Mbak. Karena saya pikir orang yang berkunjung di mall atau di pasar, terlepas dari itu kesalahan mereka atau bukan, ya kan. Yang penting poinnya kan bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia ini nggak terkena COVID kan. Maka ada protokol di situ. Ada protokol diterapkan di tempat umum, tempat berkerumun, misalnya mall, masjid, segala macam. Itu pemerintah mengambil kebijakan, kita kasih protokol gitu loh. Walaupun nggak efektif karena semua orang yang di situ nggak terpantau gitu loh. Cuman dicek suhu, kadang jaga jarak, kadang enggak, kadang pakai masker itu cuman pencitraan gitu loh. Itu nggak terhandle dan memang bebas di situ. Nah, kalau kita lihat di kampus, anak-anaknya ini kan terdaftar ya. Kalau ada bisa dimonitor maksudnya. Ada Mbak Zulham, NIM-nya sekian, ada Mbak Alisa, NIM-nya sekian, ada saya, NIM-nya sekian, terkontrol semuanya. Kalau ada satu yang macam-macam maksudnya melanggar protokol seenaknya, tinggal di-kick aja dari daftar kuliah. Kan maksudnya kuliah masih, kampus itu punya wewenang untuk menghandle itu secara mudah karena orang-orangnya terkontrol dan terdaftar, terregulasi. Sedangkan pengunjung di mall, di pasar tidak terregulasi dan lebih membahayakan gitu loh. Itu enggak terjadi. Tapi udahlah kita kesampingkan itu. Itu gimana ini? Bentar, ada bersuara dong gitu. Bersuara dong. Bersuara dong. Maka kenapa perekonomian bisa dikata bisa Gini Kak, saya tuh Mia. Oh iya iya, gimana? Pas itu kan saya main ke rumah teman. Itu dari kampus ya di Jogja. Kata dia yang didapat dari dosennya, ini adalah sebuah teori konspirasi dunia katanya. Udah dunia mencakupnya karena apa? Perekonomian ataupun tata kelola perekonomian itu 100% masih masih berjalan dengan lancar. Sedangkan pelajar itu bisa dikatakan hampir lumpuh. Karena apa? Karena takut ini gimana ya? Perbuatan yang udah ada itu nanti keganggu gitu loh Kak, keganggu gitu loh. Jadinya mereka tuh fokus ke COVID, cuma perekonomian gitu. Jadinya orang pelajar itu ya biarin deh. Jadinya nggak diperhatiin. Padahal pelajar itu bisa buat kayak perubahan gitu sebenarnya.
Kalau menurut teman saya itu dapat dari dosen dia. Itu Menarik ya. makanya karena kenapa masyarakat desa 100% tidak percaya dengan COVID. Oke. Yang disampaikan teman kita ini barusan menarik ya. Nanti akan saya perjelas lagi. Saya juga setuju dengan yang barusan. Oke, saya mau terima kasih Mas ya. Saya mau ke Mbak Arifah Laras. Gimana Mbak menurut Mbak? Halo, Halo. gimana? Ya yang udah saya sampaikan, gimana dong menurut Mbak? Coba diulangin dong, Mas. Ya Allah. Tentang kampus ini kan ditutup, sedangkan yang lain dibuka. Ini kan sangat terdampak sekali kan, ya kan bagi kita, karena kita bayar UKT mahal. Kuliah seperti ini worth it nggak menurut Mbak? Kalau misalnya kayak tetap Akbar diem. Menurut saya ya, penutupan kampus ini dengan kita terus membayar UKT ya, menurut saya sih nggak worth it ya. Kenapa? Karena 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 Mas Dem juga tadi bilang yang kita dapatkan itu kan hanya sebatas kuota ya, tidak ada yang lainnya, tidak dapat mungkin apa sih tunjangan dan lain-lain, hanya dapat kuota. Yang menurut saya dengan membayar UKT pun itu nggak kurang gitu, saya rasa kurang gitu. Karena mungkin yang biasanya kita ke kampus mendapatkan fasilitas belajar, bertemu dosen dan lain-lain itu tidak kita dapatkan selama kita work from home seperti itu. Jadi enggak worth it. Nggak worth it ya? No. Terkadang itu juga malah toh kuotanya juga telat-telat kayak gitu dan lain-lain. Oh iya, belum lagi kuota yang telat ya, nambah lagi. Yaudah sih gitu aja. Belum lagi yang paling saya resahkan itu ketika kita udah ngisi KRS. Teman-teman yang maba KRS itu jadwal ya. Kita ngisi KRS, kalau udah semester lanjut itu KRS-nya bisa dibuat sendiri. Jadi menyesuaikan kita kuliah nanti hari Senin yang bisa jam berapa gitu. Misalnya kalau di jam yang lain sibuk gitu ya. Nah, kita kan udah isi KRS. Isi KRS itu kan kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Kita ini kan entitas ya, manusia punya perasaan, bukan komoditas ya, bukan objek ya. Tentunya kita sebagai manusia juga butuh yang namanya jadwal, karena di waktu-waktu tertentu kita sibuk. Nah, kita udah menyesuaikan bikin KRS itu cari waktu-waktu yang kita bisa, kita fleksibel. Nah, ternyata pas udah isi KRS, udah klik, jadwalnya keluar, dosen bisa menggesernya dengan seenaknya. Bisa sore, bisa malam. Nah, itu kan artinya kita batal KRS-nya. Berarti kan kita bingung juga kan. Terus dosennya juga nganggap kita sebagai sebuah komoditas yang bisa dirubah-rubah seenaknya gitu loh. Emang yang saya kalau boleh ngomong ya, emang yang punya acara di dalam dunia yang luas ini cuma dosen gitu kan. Enggak toh, kita sebagai manusia juga kita juga punya punya kegiatan, punya rancangan hidup, punya perasaan gitu kan. Nah, itu yang menjadikan kuliah online ini sangat-sangat tidak worth it dengan membayar UKT yang sebegitu banyak gitu. Ya, solusinya apa? Sebagai manusia ya kita untuk saat ini hanya bisa berharap semoga pandemi segera berakhir. Walaupun harapan itu tidak berujung kalau tidak ada tindakan nyata. Nah, tadi kan saya sempat nyinggung ya data dari BPS ya, Pusat Badan Statistik, bahwa ekonomi kita itu turun 5,32%, itu sangat tajam. Ekonomi itu bisa turun segitu, itu yang paling utama dipengaruhi oleh daya konsumsi keluarga yang menurunnya drastis. Nah, kenapa? Ya karena keluarga itu tingkat pertama kesejahteraan di dunia yang sangat luas ini, gini loh. Keluarga itu adalah tingkat pertama kesejahteraan sosial terjadi. Jadi bayangkan kalau ada satu keluarga saja yang tidak sejahtera, maka itu akan memengaruhi ketidaksejahteraan di tingkat desa, ya kan? Kalau misalnya ada satu desa yang tidak sejahtera, maka itu akan memengaruhi tingkat kesejahteraan di tingkat kecamatan. Kalau misalnya ada satu kecamatan yang tidak sejahtera, maka itu akan memengaruhi di tingkat kabupaten dan seterusnya. Seperti itu. Nah,
Kalau misalnya kebutuhan atau kesejahteraan itu terjadi di tingkat keluarga, maka kesejahteraan juga akan terjadi di tingkat yang lebih lanjut, desa dan seterusnya. Kalau satu keluarga saja menyumbang satu orang preman dari seluruh Indonesia, atau satu keluarga aja menyumbang satu pengemis di semua desa dalam satu negara, maka yang terjadi ya ketimpangan sosial banyak yang terjadi. Maka keluarga itu adalah sektor utama. Kalau kebutuhan di tingkat keluarga tercukupi, maka insya Allah di tingkat lebih lanjutnya akan tercukupi semua. Dan itu terbukti. Makanya kalau saya boleh korelasikan dengan Islam ya, Islam itu khususnya di dalam hadis-hadis itu selalu dikatakan tidak beriman orang yang misalnya kenyang, tapi misalnya dia kenyang dan membiarkan tetangga sebelahnya kelaparan. Banyak. Terus misalnya pentingnya sebuah sodakoh ya kan. Kenapa sebuah sodakoh itu penting? Di dalam Islam kan ada 3 ya pilar ya. Misalnya ada sodakoh, ada zakat, ada infak. Semuanya intinya ini mengeluarkan uang, tapi momentumnya berbeda-beda. Kalau zakat itu mungkin di waktu-waktu tertentu. Kalau Idul Fitri atau kalau misalnya zakat mal ya kan, ketika batas nisabnya tercapai, maka dia mengeluarkan hartanya. Kalau sedekah itu memberikan, tapi kalau infak itu membelanjakan. Intinya semua itu mengeluarkan uang supaya roda perekonomian yang ada di lingkungan sekitar itu berputar gitu loh. Dan kalau berputar maka akan terjadi semacam kesejahteraan sosial. Misalnya gini ya, dalam infak itu artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Infak itu berkaitan sama orang yang memiliki karakter pelit atau memiliki karakter boros. Jadi ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Ketika ada orang yang boros, mungkin dia tidak perlu infak karena dia akan boros gitu loh. Maksudnya dia tidak berpikir ulang untuk mengeluarkan uangnya, dia bisa sedekah, bisa lain-lain kan karena dia boros. Tapi infak itu adalah solusi bagi orang yang pelit gitu loh. Kalau dia pelit artinya tidak mau bersedekah kepada orang lain, maka dia dianjurkan untuk boros. Borosnya itu melalui infak. Infak itu membelanjakan hartanya, ya kan? Nah, dalam dalam praktek membelanjakan harta atau transaksi sosial, maka sebenarnya di situ luar biasanya ada ada semacam konsep infak itu yang membuat orang lain sejahtera. Saya sering kasih contoh ke teman-teman semua yang satu kelas sama saya. Misalnya ada seorang ibu-ibu yang jualan di pinggir TK atau pinggir SD, ya kan, jualan makanan. Mereka itu cuman mengambil keuntungan Rp200 atau Rp500 ya kan. Itu mereka cuman mengambil keuntungan segitu. Nah, kalau kita tidak membeli mereka, ya kasihan gitu loh. Dengan keuntungan segitu melalui transaksi jual beli itu mereka terselamatkan. Jadi kita bisa belanja, kita bisa ngasih keuntungan ke mereka hanya sebatas Rp200 atau Rp500 tanpa melukai harga diri mereka, ya kan. Bayangkan kalau itu tidak terjadi melalui mekanisme jual beli. Apakah kita tega memberikan uang Rp200 atau Rp500? Secara psikologi mereka terselamatkan, ya, tidak melukai, ya kan. Betapa infak itu menjadi sebuah solusi yang menyelamatkan kita tidak terhina dengan memberikan uang yang hanya sebatas Rp200 dan membuat mereka terselamatkan karena mereka tidak terlukai harga dirinya. Semacam itu. Jadi itu luar biasa sebenarnya. Nah, ketika konsumsi di tingkat keluarga itu terjadi lancar maksudnya, maka konsumsi di tingkat yang lebih lanjut juga akan lancar. Maka kesejahteraan sosial itu difokuskan, khususnya kesejahteraan sosial mengenai ekonomi itu difokuskan di tingkat keluarga. Makanya ada yang namanya bansos ya kan, ada yang namanya PKH, itu semua mengatrol
urusan yang masih di tingkat mikro, yaitu keluarga. Seperti itu. Saya mau tanya lagi ke teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, sebagai mahasiswa, melihat ketimpangan sosial di lingkungan sekitar, ya kan? Itu apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya merubahlah. Ada inisiatif nggak yang udah dilakukan atau semacam ide? Saya mau tanya ke teman-teman. Saya tunjuk aja kali ya. Mungkin ke Mbak Yeni. Dalam kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Saya itu sih Kak, ada kayak organisasi gitu. Itu ngajar bimbel. Ngajar bimbel? Iya. Terus unsur ngajar bimbel itu unsur menyelamatkan ekonominya di mana? Bukan ke ekonominya sih, kalau ke ekonominya sih kayaknya belum deh. Ya sebenarnya ada sih, ngajar bimbel itu kan artinya ngajar bimbel itu secara cuma-cuma atau mbaknya dibayar? Cuma-cuma. Oh, secara cuma-cuma. Ya tetap ada sektor ekonominya. Berarti Anda membantu anak-anak lain atau orang-orang lain mendapatkan pengetahuan tanpa mereka harus membayar. Nah, itu berarti sektor ekonominya di situ, Mbak. Setidaknya walaupun di tingkat yang masih sangat kecil sekali lingkupnya, Anda berguna membantu orang lain mengetahui hal baru atau menyelesaikan persoalan pelajarannya tanpa mereka harus mengeluarkan uang. Itu juga solusi. Karena banyak orang yang cari bimbel, dia keluarin uang. Ada yang nggak kuat, tidak mendapatkan fasilitas bimbel gara-gara dia nggak punya uang buat bayar. Itu juga banyak terjadi. Itu sebuah solusi. Oh ya, terima kasih. Kalau dari yang teman-teman yang lain gimana? Mbak Arifah misalnya, Mbak Arifah Laras. Oke, baik. Saya mungkin yang saya tangkap adalah bagaimana cara menyelamatkan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Seperti itu ya? Paling tidak di tingkat yang lingkungan Anda sendiri lah. Baik. Kalau saya itu yang pertama, karena saya memang suka dengan hal-hal berdagang, ya seperti itu. Dan saya memiliki sebenarnya nggak ahli-ahli banget ya, tapi saya bisa menjahit seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan momen yang ada saat ini itu bukan berarti kita kayak stuck gitu ya. Tapi malah ada momen ini tuh kita juga harus berusaha untuk mencari sesuatu yang baru seperti itu yang nanti mungkin bisa menghasilkan. Nah, karena saya bisa jahit dan masker sangat dibutuhkan, saya membuat masker seperti itu. Jadi kemarin kita sempat mengobrolkan beberapa rencana bisnis cuman belum terlaksana. Jadi saat ini saya bikin masker, buat celana dan lain-lain dengan mesin jahit yang ada di rumah, menjahit sendiri seperti itu. Terus yang kedua, mungkin ini kayak karena saya juga punya usaha bucket kayak gitu. Ya tetap berjualan bucket tapi dengan cara online dan lain-lain, tetap menerima bucket secara online, kirim lewat GoSend dan lain-lain seperti itu. Jadi itu sih alhamdulillah banget itu memang bisa menambah pendapatan ekonomi seperti itu, dapat menunjang ekonomi sedikit. Oke. Udah sih gitu aja, Mas. Berarti Mbak Laras ini, teman-teman semua, Mbak Laras ini memilih untuk berdagang dia. Dia jualan ya kan. Itu hal yang bagus. Berarti Mbak Laras ini termasuk UMKM, Mbak ya? Milik sendiri kan? Iya, betul. Oh iya, luar biasa Mbak Laras. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ramadan, saya mau tanya ke Mas Ramadan ini, katanya ketua angkatan. Speak up, Mas. Halo. Orangnya udah lock out ya? Ya udah kalau gitu saya ke Mbak Dania Nur Rizky.
Mbak Dania. Mbak Dania juga nggak respon. Saya ke Mbak Revika. Halo Mbak Revika. Ya. Halo. Apakah suaranya Gimana terdengar? Mbak? Udah terdengar. Gimana Mbak? Menurut Anda gimana? Apa yang bisa dilakukan dalam situasi semacam ini? Kalau paling tidak untuk menyelamatkan ya kalau roda perekonomian di lingkungan sekitar aja, atau yang bisa dilakukan aja. Misalnya apa? Kalau saya sendiri sih juga hobinya berjualan itu Kak. Aku berjualan pulsa gitu kan. Kalau di pedesaan kan sama counter gitu kan ya. Jadi kalau saya jualan pulsa, mungkin tetangga jadi jauh pergi beli pulsa atau paketan atau yang lain sebagainya kayak gitu sih Kak. Terus saya juga punya rencana itu mau jual kan saya hobi itu loh lukis gitu kayak atau itu juga ada rencana buat jual kayak gitu sih, baru rencana aja. Oke. Mbak Revika ini di daerah desa, emang daerahnya daerah mana Mbak? Di daerah Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Susah sinyal di sini. Susah sinyal ya. Ini Mbak Revika anak IKS atau anak apa ini? Ya betul, anak IKS 20. Oh, oke. Oke lah. Jadi setidaknya kita itu sebagai mahasiswa ya, yang tahu, yang memiliki, paling tidak kita ini kan boleh dikata kita setingkat di atas masyarakat secara umum, karena kita punya paradigma, karena kita punya konsep berpikir. Kalau misalnya ada pemilu ya kan, orang yang nggak cuma pemilu ya, urusan politik atau urusan sosial, urusan ekonomi, seharusnya yang paling pertama untuk speak up itu mahasiswa. Karena mahasiswa itu orang yang paling objektif dalam penilaiannya, karena mereka memiliki paradigma. Berbeda dengan orang, mohon maaf, petani misalnya, atau nelayan misalnya. Mereka itu kalau ada pemilu, dikasih kaos sama uang 50.000, auto nyoblos gitu loh. Tapi mahasiswa karena dia punya paradigma, mereka akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, ya kan? Bisa mempertimbangkan ini calonnya nanti seperti apa ke depannya, atau apapun lah. Jadi sebenarnya dalam urusan ekonomi pun, kita sebagai mahasiswa juga yang lebih bisa memengaruhi lingkungan, itu ya kita ini. Karena kita lebih tahu ketimbang mereka. Kita teruji, kita terlatih untuk berpikir ketimbang mereka gitu. Jadi luar biasa yang dilakukan oleh Mbak Arifah Laras, terus Mbak siapa ini tadi? Saya itu masalah nama paling susah mengingat emang. Mbak Dania ya. Revika. Mbak Revika, sorry. Oke. Mbak Revika. Mbak Revika. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Oke. Saya terakhir mau nanya ke Faring Fitnia. Ya Kak, baik. Masalah ketimpangan sosial Kak. Masalah perekonomian ini loh, apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa? Upaya, mungkin dari sekitar kan kita maksudnya di masa pandemi ini kalau masalah sosialisasi masih, tapi mungkin diberi batasan gitu. Nah biasanya sih dari ini Kak, misalnya ada yang bentar, katanya disuruh kenalan dulu kamu. Aduh. Ya, nama saya dong. Wanda. Panggilannya Wanda. Atau Faring boleh.
Iya. Oke. Dari prodi PMI. PMI. Iya. Berasal dari kotanya? Bekasi, Kak. Dari Bekasi, Bekasi. kota yang bersih. Iya. Iya, salam kenal ya. Iya, Kak. Dari Triyono, Lanjar Triyono. Oke, bisa dilanjut, boleh dilanjut. Dari membantu sesama sih, Kak, membantu dari tetangga kan banyak sekali karena suasana pandemi ini yang berjualan kan, Kak. Tentunya jualannya itu kayak semacam jualan online atau jualan, malah banyak banget yang buka warung kecil-kecilan. Nah, mungkin dari situ upaya yang bisa kita bantu atau tolong dalam perekonomian dalam ini ya, Kak, bisa membeli apa yang orang lain itu jualan gitu, membantu gitu. Jadi saling tolong-menolong, kita sama-sama membeli gitu, Kak. Oke. Jadi dengan kita mengeluarkan uang itu masuknya ke yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita merasa diri kita ini orang yang pelit, maka solusinya ya kita jadi orang yang boros. Karena dengan kita boros, ternyata ada baiknya. Ada orang-orang yang usahanya terselamatkan gara-gara kita boros gitu loh. Kalau misalnya kita memang kita ini orangnya nggak pelit, maka lewat sedekah solusinya. Kita bisa memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Tapi kalau kita boros ya kita terpaksa harus membelanjakan keuangan kita kan. Paling tidak kita mendapatkan jasa dari apa yang mereka jual, dan setidaknya lewat apa yang mereka jual, mereka juga mendapatkan keuntungan gitu. Jadi transaksi jual beli itu terjadi. Makanya bansos itu kalau ada orang yang bilang kalau kurang efektif karena cuma dikasih uang. Nah, uang itu kan nggak bisa bertahan lama toh. Paling berapa dana bansos? Dia 3 hari juga udah habis itu. Tapi itu dilakukan untuk semacam merangsang perekonomian. Dengan masyarakat dikasih uang bansos kan artinya nanti mereka bisa membelanjakan uang bansos untuk beli sesuatu, terus meramaikan UMKM di sekitar, dan paling tidak merangsang perekonomian supaya tetap jalan. Itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Gitu. Ya walaupun ya emang susah sih menurutku. Emang susah sih. Kalau semua orang dikasih solusi sama pemerintah, disuruh dagang semua juga siapa yang beli gitu loh. Ya emang susah dalam kondisi seperti ini. Paling tidak kalau saya pribadi di lingkungan pribadi paling tidak ya saya berjualan juga seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Arifah Laras terus tadi teman-teman itu. Kalau kita lihat di Shopee ya kan, itu sebenarnya aneh-aneh kok yang dijual. Ada orang yang jual rumput ya, saya nggak habis pikir. Itu laku loh ya, rumput kecil-kecil dikeringin laku. Ternyata dia buat hiasan, misalnya hiasan apa gitu, hiasan masker atau hiasan apa sebelum dijual. Nah itu ternyata laku. Yang kita dapatnya dapatnya gratis kan, bisa lihat ke sawah atau kemana dapat rumput, dapat bunga-bunga, kita keringin, kita jual. Ternyata laku. Apapun bisa dijual sekarang. Ada yang jualan batu juga ada di Shopee. Itu manfaatnya apa saya juga kurang tahu. Kenapa? Batu ake. Enggak batu ake, batu biasa, enggak batu loh, batu utuh satu dijual harganya 1.400.000 dan laku. Kenapa? Saya juga kurang tahu ya. Batu taman biasanya kasih di pot. Oh iya. Nah teman-teman semua juga bisa buat UMKM dijual di Shopee ya kan. Terus jualan kaki lima juga bisa. Intinya mandiri itu lebih baik ya. Karena saya punya harapan teman-teman semuanya ini nggak langsung ke CPNS ya walaupun kalian S1 nanti. Karena CPNS itu beban negara sebenarnya. Sekarang jumlah PNS berapa ya kan? Negara harus kasih mereka uang pensiun, harus kasih uang bulanan juga. Itu dapatnya dari mana? Kalau dikalkulasi ya, itu pasti negara utang Cina atau utang negara, utang Bank Dunia lah.
itu jadi beban dunia, jadi beban negara gitu loh. Nah, dan saya harap teman-teman semua itu menyongsong atau apa namanya, paling tidak berusaha untuk mandiri sejak dari sekarang, berpikir enaknya usaha apa, walaupun mahasiswa, enaknya usaha apa, terus memperkerjakan orang, itu yang paling penting. Daripada Anda ikut CPNS. CPNS itu opsi kedua lah, bagi orang-orang yang memang tidak kreatif itu CPNS. Tapi bagi kalian yang masuk forum ini, pasti kalian kreatif. Saya dengar dari Mbak Arifah Laras, teman-teman yang lain, itu punya di tingkat yang masih usia yang masih semuda ini udah bisa jualan, apalagi besok ya kan. Saya yakin kalian kreatif dan kalau sampai masuk CPNS itu adalah sebuah opsi terakhir gitu. Oke, dari teman-teman semua, apa ada yang masih ingin disampaikan sebelum saya simpulkan dan saya tutup forum ini? Oke, nggak ada. Oke, kesimpulannya sebenarnya kita ini bentar ya, ratusan tahun, dan kita terbukti sebagai bangsa dengan peradaban yang kuat karena kita tetap bisa survive dalam keadaan semacam apapun. Nah, kalau ada orang modern yang mengeluh ini corona kerja apa makan apa, itu orang yang nggak baca sejarah, ya kan? Karena kita bisa manfaatkan apapun. Tanah kita ini tanah surga ya. Kita tanam apapun keluar, kita bisa makan dari hasil tanah yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Dan masalah konsumsinya itu sebenarnya itu masalah mindset ya, masalah mindset pola pikir. Jadi kalau kita itu mengeluarkan uang kita hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan, saya rasa itu cukup untuk membuat kita bertahan hidup dengan gaji berapapun, entah 2 juta atau 1 juta. Bahkan saya sendiri pernah mempraktekkan hidup di lingkungan kos. 1 bulan ya kan, saya eksperimen terhadap diri sendiri. 1 bulan saya tidak makan di luar. Saya cuma kasih dana 500.000 buat belanja bulanan, terus pokoknya semua kebutuhan saya beli hanya dengan dana 500.000. Ternyata 500.000 itu udah cukup membuat saya hidup selama 1 bulan. Jadi apa yang diresahkan? Yang diresahkan ya mindset pikir borosnya itu sendiri. Gitu. Oke, sebelumnya saya merespon Dian Pratiwi baru. Oke ya, cukup di situ ya teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir di room ini. Oke ya. Terima kasih banyak. Oke, lain kali mungkin kita bisa ketemu ya kalau ada waktu di room-room yang lain. Terima kasih partisipasinya. Semoga diskusi pada hari ini, informasi yang didapatkan semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Darajatun Daiman dan segenap kru yang sudah menyiapkan Zoom ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum live tolong untuk on cam sebentar ya teman-teman. On cam sebentar ya. Kita buat ini Mila Savitri, buat ini dokumentasi. Mbak Fitriani Kasibit, terus sama Mbak Revika. Untuk on cam sebentar saja. Buat dokumentasi. Mbak Fitriani belum, Mas Daim belum kelihatan deh. Oh ya udah. Kelihatan sebentar ya. Sebentar, lihat ke kamera semua. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Oke. Ini belum. Pak Revika baru muncul. Sebentar. Pak Revika. Mil. Apa woi? Nah ini. Udah ya? Ya, udah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Bye-bye. Baru mau pakai kacamata. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih ilmunya dan motivasinya. Oke. Semangat semuanya, sehat-sehat. Semangat juga Mbak Mila. Izin live ya, Kak? Iya, silakan. Iya, silakan. Yang masih mau di yang ada mau live aja. Saya mau live dulu ya, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, santai aja. Live ya. Assalamualaikum. Kalau ada, iya nggak apa. Waalaikumsalam. Ngobrol santai aja sekarang. Kalau ada yang mau tanyain aja, santai aja. Ini semua mahasiswa UIN, Kak? Ada yang enggak UIN. Oh gitu. Berarti ini di luar organisasi ya, acara